Salatu Idul Fitri utawi iki iku salat Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha. Pasal di sini menjelaskan tentang salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Salatul Id utawi salat riyaya iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuaken. Hukum mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sunnah artinya ketika seseorang itu melakukannya, maka ia mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Namun jika tidak melakukannya, tidak sampai berdosa. Itu sunnah. Jadi ada sunnah yang sifatnya muakkadah sangat dianjurkan untuk dilakukan dan ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah itu Nabi tidak sering melakukannya. Bisa diartikan seperti itu. Wahia utawi sholatul Id rakaatani iku rong rakaat. Jadi sholat hari raya itu hanya 2 rakaat. Baik hari raya kurban atau hari raya fitri itu hanya dikerjakan cuma dua rakaat. Wa waktuha utai waktune sholatul Id iku min tulu isyamsi iku awit saking muncule srengenge ila zawali tumeka maring lingsire srengenge. Adapun waktu mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu mulai masuk waktunya itu ketika matahari sudah muncul dan berakhir sampai matahari itu tergelincir atau bergeser ke arah barat. Nah, ini waktu mengerjakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Walakin tetapi ini al-asanu utawi kang luweh bagus iku ta'khiruha ngakhiraken sholatul Id ila antartafi'a tumeka maring yen to munggah apa asyamsu srengenge qadra rumhin kelawan kira-kirane sak tombak ai bihasabi ra'yil aini tegese kelawan wilangane peningale mata. Sekalipun waktu mengerjakan sholat hari raya itu bisa dikerjakan ketika matahari sudah muncul, namun yang baik adalah ditunggu sampai kira-kira matahari itu naik seukuran 1 tombak, kurang lebih 2 meteran ya. Kurang lebih 2 meteran. Ya, ini menurut kita tidak usah mengukur beneran, ya ini dikira-kira ya. Ketika matahari sudah naik kurang lebih 2 meter, itu yang baik untuk mengerjakan sholat hari raya. Sekalipun ketika matahari itu sudah muncul sudah bisa. Namun yang paling baik untuk mengerjakan sholat Id adalah ditunggu sampai matahari itu naik seukuran 1 tombak itu. Watu sannu lan den sunahaken apa al jamaatu salat berjamaah fiha ing dalem salatul Id. Untuk salat Id ini termasuk salat-salat yang tergolong sunnah untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi ada salat yang di situ dianjurkan melakukannya dengan berjamaah, ada kalanya salat sunnah itu tidak dianjurkan untuk melakukannya dengan berjamaah. Artinya dilakukan sendiri-sendiri. Lah untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini tergolong sholat-sholat yang dianjurkan, disunahkan mengerjakannya secara berjamaah. Artinya ada imam dan juga ada makmum. Itu maksudnya berjamaah di situ. Bukan kumpul satu masjid kemudian sendiri-sendiri, tidak, tapi maksudnya berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Wa tasihhu lan sah apa sholatul Id law shallaha lamun salat ha ing Idul Fit atau ha ing sholatul Id asyakhsu sapa wong suwiji munfaridan hale ijen rakaataini kelawan 2 rakaat ka rakaatai
sunnati subhi koyok rong rakaate sunat subuh. Untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini tadi dijelaskan bahwa dianjurkan, disunahkan mengerjakannya secara berjamaah. Namun apabila seseorang itu mengerjakannya sendiri, dalam arti tidak berjamaah, itu sah sholatnya. Boleh ya dilakukannya, yakni dengan dua rakaat, sebagaimana dua rakaatnya apa? Sunnah subuh, yakni sholat fajar atau sholat qobliyah subuh itu. Wa yusannu lan den sunnahaken. Wa yusannu lan den sunnahaken fi awwali rakaati ing dalam kawitane rakaat al-ula kang kawitan ba'da takbiratul ihrami ing dalam sause takbiratul ihram apa sing disunahaken sab'u takbiratin apa pitu pira-pira takbirah. Di dalam sholat Id atau Idul Fitri maupun Idul Adha itu di samping mengerjakannya itu 2 rakaat, tata caranya adalah pada rakaat yang pertama itu setelah takbiratul ihram kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, di situ bersamaan dengan takbiratul ihram niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah takbiratul ihram baru membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali takbir ini tidak termasuk takbir saat takbiratul ihram. Ini perlu difahami. Kemudian wa fir raq'ati lan ing dalam rakaat atsaniyati kang kaping pindho khamsu takbiratin opo aitu sannu khamsu takbiratin, seperti itu. Ayusannu khamsu takbiratin. Jadi ba'da takbiratul qiyami ing dalam sause takbir ngadeg. Untuk rakaat yang kedua tadi kan dikerjakan 2 rakaat. Setelah takbiratul ihram disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Di rakaat yang kedua setelah takbir untuk bangun dari sujud, setelah bangun dari sujud yang kedua untuk berdiri, ini disunahkan membaca takbir Allahu Akbar. Bangun dari sujud yang kedua berdiri itu disunahkan membaca takbir. Ini namanya takbir qiyam. Setelah takbir qiyam ini, takbir untuk berdiri dari sujud, lalu disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali. Jadi takbir 5 kali di rakaat yang kedua itu selain takbir berdiri dari sujud. Nah, wa yaqulu lan ngucap sapa musolli, tegese sapa wong, baina kulli takbirataini ing dalem sause saben-saben takbir loro. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ing dawuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi kelawan mau suci Allah. Walhamdu utai sekabiani puji lillahi iku kagungane Allah. Wala ilaha lan ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba sapa Allah. Wallahu utawi Allah akbar uku zat kang agung. Tadi dijelaskan bahwa pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah takbir bangun dari sujud yang kedua disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali. Lah, di antara takbir dengan takbir berikutnya itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya contohkan. Jadi takbir pertama Allahu akbar. Ini takbiratul ihram, membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, lalu membaca takbir Allahu Akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi dan seterusnya sampai pada takbir yang ketujuh. Setelah takbir yang ketujuh tidak lagi membaca subhanallah. Jadi antara takbir, antara satu takbir dengan takbir berikutnya ini dipisah oleh apa? Oleh bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka setelah takbir yang ketujuh tidak lagi membaca subhanallah. Nah, setelah itu tidak ada takbir lagi. Begitu juga pada rakaat yang kedua. Ya, setelah takbir berdiri lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian dipisah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi Allahu Akbar, subhanallah dan seterusnya sampai takbir yang kelima. Setelah takbir yang kelima tidak lagi membaca subhanallah alhamdulillah seperti tadi. Saya kira itu sangat jelas ya terkait tentang berapa takbir yang dibaca di rakaat pertama dan takbir yang dibaca pada rakaat yang kedua. Itu terus lalu apa yang dibaca antara takbir-takbir tersebut itu yang perlu difahami dan juga dimengerti. Wa yusannulan dan sunnahaken khutbatani apa khutbah loro ba'da sholati ing dalam sause salat yukabbiru halim maca takbir al khatibu sapa wong kang khutbah fil ula ing dalam khutbah kang kawitan minhuma saking khutbatan sab'a takbiratin kelawan pitu pira-pira takbir wa fi tsaniyati lan ing dalem kang kaping pindho tegese khutbah kang kaping pindho sab'a takbiratin kelawan pitu pira-pira takbiran. Kemudian di samping sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah, juga disunnahkan setelah sholat itu dua khutbah. Jadi perbedaannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat Jumat itu, kalau sholat Jumat khutbah dulu, ya, dua khutbah baru sholat Jumat. Tapi untuk sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat dua rakaat dulu, setelah sholat baru sunnah bagi si khotib untuk melakukan khutbah atau dua khutbah. Nah, untuk khutbah yang pertama itu disunnahkan membaca takbir sebanyak 9 kali. Jadi yukabbirul khatibu fil ula minhuma tis'a takbiratin. Disunnahkan bagi si khotib pada khutbah yang pertama untuk membaca takbir sebanyak 9 kali wa fi tsaniyati sab'a takbiratin, dan di khutbah yang kedua ini khotib disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Itu perbedaannya. Kalau sholatnya rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Untuk khutbahnya, khutbah pertama sunnah membaca takbir 9 kali. Untuk khutbah yang kedua disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali.